Budaya kerja itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang diserap dari norma-norma agama atau kebiasaan sebuah masyarakat ya. Biasanya itu berasal dari agama, suku, ras, dan lain-lain. Ya harus disiplin, contohnya kayak nggak ngaret. Si disiplin itu bisa diterapkan nantinya baik di sekolah maupun di lingkungan kerja. Nah, menurut aku budaya kerja itu seperti itu. Ya nomor satu, kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan apapun. Pertama, kita harus suka dengan bidang pekerjaan yang kita pilih. Artinya kita harus lebih tekun dengan bidang yang kita pilih itu. Yang pasti nggak jauh dari passion ya. Kalau aku bilang, setelah kita udah kerja sama-sama orang, kita harus tanggung jawab, harus disiplin, dan harus bersikap profesional. Meskipun kalian nggak suka, ya kalian harus terima. Kayak kita harus profesional, terus on time juga, dan memiliki akhlak yang baik sama teman, sama partner kerja, sama atasan. Dan dengan begitu, kita bisa diterima oleh banyak orang. Gimana kita melakukan sesuatu supaya dapat tujuannya nih. Kalau di SMK itu kan tujuannya mencapai sesuatu ya sesuai dengan bakat kita gitu. Gue ngerasa kayaknya kalau gue nggak masuk SMK saat itu, gue tidak bisa jadi stand up comedian seperti sekarang. Saya bilang sempurna. Dan hampir semua guru SMK sih ya, di sekolah saya waktu itu ngajarin berpikir untuk kritis gitu, sama apapun yang kita lakuin ke depan. Entah nanti kita bekerja apa, sesuai jurusan di sekolah, atau mungkin nanti kita bekerja sesuai dengan minat dan bakat kita ke depannya. Ya dulu waktu di SMK sih, guru-guru juga ngajarin kita untuk berpikir kritis. Kayak guru tuh melibatkan kita dalam memecahkan masalah gitu, intinya untuk berinteraksi sama murid. Ya siswa juga dituntut untuk inisiatif memberi pendapat tentang masalah ini gitu. Biasanya masalahnya sih ya nggak jauh dari kegiatan sehari-hari gitu. Yang paling penting kita harus aware juga terhadap masalah gitu, masalah atau problem, kan kita pengen ngatasin masalah. Nah, masalah ini diatasi dengan aware dulu gitu. Karena kalau kita nggak aware, kita nggak peduli, ya kita nggak bisa masuk ke dalam masalah itu, ya kita nggak bisa menemukan solusi yang paling ideal. Misalkan dikasih pelajaran A misalkan ya, nanti si gurunya kayak nyuruh kita berkelompok, lalu misalkan dibikin materinya, terus kita yang presentasi, nanti kita sistemnya tanya jawab sama yang kelompok lain yang nggak presentasi gitu. Jadi intinya memecahkan masalah materi ini tuh bareng-bareng gitu, secara berdiskusi gitu. Selain kita bisa ngejelasin ke teman-teman juga kayak untuk ngobrol di depan orang banyak pun harus punya mental yang kuat ya. Nah, karena di sekolah diajarin untuk memecahkan masalah seperti itu, jadi depan teman-teman dulu, latihannya depan guru dulu. Nah, baru setelah selesai sekolah kita aplikasikan ke dunia luar gitu, ke depan orang banyak. Pengalaman skill untuk berkomunikasi itu ya pasti sih kalau di SMK ya, karena di SMK itu kita ada yang namanya PKL ya. Kalau misalnya kita nggak diajarin skill untuk berkomunikasi yang baik dan benar gitu, kita di tempat PKL itu bakalan nggak dapat apa-apa gitu. Dan itu salah satu ilmu yang didapat di sekolah yang dipakai di sekarang ini. Kalau misalnya mengerjakan sesuatu, misalnya main series gitu ya, nanya pasti sama sutradara gitu, sama pemain lain yang lebih senior, yang di bidang yang nggak kita kuasain gitu. Nah, ini sama kayak waktu gua PKL, komunikasi itu harus jalan, dan itu diajarin banget sih. Sekolah juga ngajarin kita kan buat profesional gitu, terus kita juga harus bekerja sama tim gitu, harus profesional, nggak boleh terlalu egois. Ya karena kan di dunia kerja kita juga maksudnya harus memiliki akhlak yang baik kan, ke atasan atau ke teman kerja yang lain. Kalau SMK kan udah punya skill, environment di SMK kan juga didesain untuk biar siap kerja. Kami mencoba mencanangkan 6 karakter, ya, mulai dari keramahan, kehangatan,
kesungguhan, ya, kemudian kecepatan, ketulusan. Jadi 6 itu harus ada pada setiap orang. Kalau 6 itu ada pada setiap orang, ternyata kami praktekkan di internal kami Grup Horizon, itu bukan saja menguntungkan perusahaan, itu justru menciptakan manusia Indonesia yang benar-benar loh, ramah, hangat, tulus, tapi cekatan. Ya, jadi budaya kerja yang dulu sebenarnya berawal dari pendidikan karakter, tapi karena kita itu SMK, itu mempersiapkan lulusannya nanti untuk memasuki lapangan pekerjaan, maka tindak lanjut dari pendidikan karakter itu adalah budaya kerja. Nah, budaya kerja yang kita kembangkan, budaya kerja seperti apa? Budaya kerja industri. Sehingga memang pengembangan budaya kerja ini kita sesuaikan dengan kebutuhan industri itu seperti apa. Kita kembangkan budaya kerja itu adalah untuk meningkatkan dan menguatkan soft skill dari peserta didik kita. SMK itu cocok banget untuk kalian yang punya daya kreativitas tinggi gitu, karena jurusannya juga banyak gitu. Kalian mau apa ada, mau otomotif ada, mau tata boga ada, tata busana ada, pilihannya banyak gitu. Kalian tuh harus bangga sekolah di SMK dan semangat terus untuk belajar dan selalu berpikir positif. Sudah terbukti kualitas SMK itu setelah lulus mereka mempunyai pengalaman kerja yang lebih banyak. SMK sebenarnya merupakan satu pendidikan yang sangat menjanjikan, ya sangat menjanjikan. Bisa untuk bekerja, bisa untuk berwirausaha maupun untuk melanjutkan. Karena SMK yang dulu dengan SMK sekarang berbeda. Gitu. SMK tuh jadi pilihan yang cukup menarik bagi kalian yang lebih senang bermain daripada belajar. SMK bisa